Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan terus sehat ya di tengah situasi yang seperti ini. Ya, itulah tentunya kita saat ini juga akan bicara tentang kesehatan, khususnya yang terkait dengan pandemi atau corona. Saya sudah terhubung ini dengan Ibu Siti Fadila Supari. Pasti sudah banyak yang mengenal mantan Menteri Kesehatan kita ini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Mbak Sarita. Waduh, ya terima kasih nih Bu ya sudah menyempatkan bersama kita. Ini kan kita ini apalagi sudah PPKM darurat ini Bu ya. Bu Siti Fadila Supari ini kita ketahui tetap aktif ya, punya YouTube channel Siti Fadila Supari channel ya Bu ya. Ya, Yang membagi serba-serbi menghadapi corona begitu. iya. Nah, boleh dong bagi di sini juga Bu, gimana sih menghadapi corona nih? Soalnya kita PPKM darurat ini nggak boleh ini, nggak boleh itu, begitu kan? Ini akhirnya kita nggak kena corona tapi kena stres loh Bu. Oh ya, oke. Jadi gini, kita jangan memikirkan kapan corona ini berakhir, kapan COVID ini berakhir. Karena kalau kita memikirkan itu, kita stres. Aduh, takut, gelisah. Jangan-jangan saya kena, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Aduh, saya nggak bisa cari duit dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu membuat stres. Kalau Anda stres, Anda sedih, Anda galau, maka virus COVID akan sangat mudah masuk ke dalam Anda. Udah, nggak usah ditanya ketularannya dari mana, bisa kena. Nah itu maka jauhilah stres, sedih itu. Maka anjuran saya hidup bersama COVID. Pertama, minta tolonglah pada Allah. Jadi kembali kepada Allah atau kembali pada Tuhannya masing-masing. Saya kira Allah yang Maha Esa itu Tuhannya siapapun. Dan mohonlah pertolongan pada Dia. Kalau sudah, dan ini benar-benar dari hati, sehingga kita yakin bahwa Allah itu akan menjaga kita. Dengan rasa itu maka kita menjadi tentrem ayem jenjem. Kalau tentrem ayem jenjem itu dan bersyukur, maka COVID tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ingat itu. Nomor satu itu, kejiwaan itu nomor satu. Karena kalau kejiwaannya udah gelisah, takut, ini, wah itu akan gampang kena COVID. Tapi kalau Anda pasrah pada Allah, kemudian hatinya tentrem, ayem, udah jangan mikirin yang susah-susah. Nah itu COVID akan jauh dari Anda. Kedua, tingkatkan imunitas pribadi. Tingkatkan imunitas tubuh Anda. Imunitas dalam tubuh bisa ditingkatkan satu, secara hidup sehat. Ya, jadi hidup yang dengan cara hidup sehat. Satu, tidak merokok. Dua, olahraga yang teratur dan sekuatnya. Ketiga, makan yang benar, makan yang seimbang. Dan kemudian ditambah dengan makanan suplemen. Suplemen yang penting di sini adalah vitamin C 1000 mg. Kemudian vitamin D3, ini paling penting adalah vitamin D3. Vitamin D3 ini kita tidak boleh defisiensi atau kekurangan vitamin D3 dalam darah. Karena kalau kekurangan vitamin D3 dalam darah, maka kita gampang kena COVID. Vitamin D3 kalau bisa diusahakan nilainya 40, normalnya 30 sampai 100. Tapi kalau kurang dari 20, kalau kena COVID biasanya meninggal. Kalau lebih dari 20 sampai 30, walaupun kena COVID, tapi akan hidup. Nah kalau lebih dari 30, dia hanya UTG. Maka lebih baik Anda lebih dari 40. Nah ini harus ditambahin suplemen vitamin D3. Nah kemudian ditambah lagi vitamin E 400 IU. Vitamin D3 tergantung dari berapa kadar D3 dalam darah Anda. Nah, kemudian setelah itu suplemen, kalau Anda punya komorbid, kendalikan komorbid Anda. Misalkan Anda punya penyakit gula, kendalikan sebaik-baiknya, jaga HbA1c-nya jangan sampai 7,
jaga betul dietnya, jaga betul jangan sampai jatuh sakit komorbid. Kalau Anda kurang mempunyai tekanan darah tinggi, jaga tekanan darah tingginya jangan sampai kambuh dan sebagainya. Jadi dan kemudian setelah itu untuk meningkatkan imunitas tubuh secara fisik, maka nomor 3 adalah jalankan prokes dengan disiplin. Apa namanya, masker harus Anda pakai dengan benar dan pada waktu yang benar dan dengan cara yang benar. Kemudian cuci tangan dengan benar dan kemudian menjaga jarak. Kemudian jangan berkerumun atau jangan berkerumun dan jangan, kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah. Kemudian jangan berkerumun dan satunya lagi apa ya? Pokoknya jangan berkerumun saya kira ya. Kalau Anda tuh ketemu dengan kerabat, carilah tempat yang terbuka. Ini menurut WHO boleh pakai ini tapi tempatnya terbuka. Jadi maka inian saya buka semua. Kamar tengah saya buka, jadi seperti teras kamar tengahnya. Jadi udara luar masuk. Jadi untuk supaya sehat. Jadi 3 itu. Jadi 1 keimanan dan keimunan. Keimanan kita kembali pada Allah itu kalau kita betul-betul percaya bahwa Allah itu melindungi pasti dilindungi. Itu janji Allah. Nah, kemudian kalau itu tingkatkan imunitas Anda. Ya. Nah, ini untuk meningkatkan imun ini, Bu. Dulu di awal-awal COVID kita berjemur begitu. Ini perlu juga Mas Ibu. Ya, berjemur boleh, tapi pada prakteknya berjemur itu susah. Berjemur itu sebetulnya harus langsung pada kulit, tidak boleh pakai baju. Berjemur pakai jilbab ya, apanya dijemurin lah itu. Lah kalau pakai bikini. Berjemur itu ya enggak lah. Berjemur itu mestinya itu diganti dengan vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini Bu, vitamin D3 ini Bu, banyak yang bertanya-tanya, takut kebanyakan kan ada sisinya 5.000, ada 10.000, ada 1.000, boleh nggak vitamin D3 ini diminum tiap hari, dan apa dampaknya jika terlalu banyak? Ya, ada faktor mineralnya yang turun dan sebagainya, tapi sebetulnya nggak ada kebanyakan sih ya, orang Indonesia itu semua kekurangan vitamin D3. Anak saya atlet, dia lari aja bisa berapa puluh kilometer. Waktu diperiksa, saya suruh dia periksa D3-nya, coba diperiksa. Cuma di bawah 20. Wah, ketakutan dia sekarang dia makan 5.000 per hari. Tidak merusak ginjal, Bu? Enggak. Kalau makanya harus, kalau yang benar harus diperiksa awalnya. Tapi kalau tidak diperiksa ya untuk maintenance 1.000, 2.000 gitulah. Iya. Saya udah periksa. Maka banyak karena D3 ini. Anda berapa D3? 14. Nah, tuh. Di bawah 20 padahal ya. Awas jangan kena COVID, kalau kena COVID bisa. Sudah tinggi ya, yang di rumah di bawah-bawah saya. Nah, itu makanya menurut saya ada anak muda tidak sakit apa-apa terus meninggal pada COVID, kemungkinan besar adalah karena vitamin D3 dalam darahnya. Ini kan ini hasil penelitian besar ya di luar. Bahwa yang kurang dari 20 begini, yang 30 40 begini. Jadi vitamin D3 itu menurut saya terpenting di antara yang lain. Ini menarik ya, di Indonesia ini bermandikan matahari tapi banyak pada umumnya kekurangan vitamin D3 ya Bu ya. Karena pada ngeyup. Takut hitam. Ya, takut hitam. Pakai payung kalau panas. Terus kita turun keluar rumah naik mobil, dan naik mobil turun lagi di kantor udah pakai AC lagi, selalu begitu. Dan kecenderungannya orang Indonesia takut sama matahari, takut hitam. Nah, sehingga lucunya malah paling rendah itu orang Indonesia. Iya, hampir semua sih, hampir banyak. Kecuali yang rajin minum vitamin ya, ada kakak saya dia memang rajin ya, itu bisa sampai 60 begitu. 60, wah kalau 60 gitu udah enak banget itu. Flu aja kagak itu. Karena gitu D3 itu melindunginya kompleks ya. Melindungi jantung juga, melindungi
COVID sudah jelas. Jadi vitamin D3 menurut saya sangat penting. Dan keberbahayaannya nggak mungkin kita makan 10.000 gitu kan. Nggak mungkin, kecuali kalau Pak diabetes itu teman saya yang diabetes itu dianjurkan dokternya untuk minumnya 10.000. Nah, kalau dulu di awal-awal COVID juga ngetren itu empon-empon jamu-jamu itu, Bu? Boleh saja. Jadi ada empon-empon herbal, apakah itu dari Cina, apakah dari Thailand, apakah dari Indonesia. Hampir semua nenek moyang kita itu kalau membuat obat itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu imunitas. Jadi sakit apa saja sembuh gitu tuh maksudnya. Lalu imunnya dinaikkan, titer antibodinya dinaikkan sehingga penyakit apa saja ya disapu gitu. Nah itu ciri khas nenek-nenek moyang untuk membuat suatu obat lah ya. Tapi tetap juga nggak bisa terlalu banyak ginjal juga ya Bu ya? Ya, lah itu kekurangannya itu dosisnya tidak jelas. Tidak, kecuali kalau yang fitofarmaka itu tidak jelas. Tapi kalau yang semuanya kalau secukupnya ya nggak bakalan, kalau secukupnya nggak bakalan celaka deh. Nggak mungkin kan kita minum sak gentong gitu. Minum jamu sak gentong kan nggak mungkin. Paling juga 1 gelas, 2 gelas. Ya tapi ini yang terakhir nih Bu, tentang obat COVID ini simpang siur, ada Linhua, ada Ivermectin. Sebenarnya yang mana sih Bu yang disarankan? Kalau saya dengar kemarin ada tulisan di Kompas itu sama oleh Pak Sampurna, bagus sekali. Dia review tentang Ivermectin. Nah, Ivermectin itu di mana-mana sudah terbukti bahwa dia bisa sebagai profilaksi dan sebagai obat COVID. Contohnya India, itu berhenti crack itu tuh karena Ivermectin loh. Katanya ya, kata tulisan saya baca. Nah itu, kenapa kita nggak mencoba itu? Kalau Linhua Bu? Aku belum pernah dengar Linhua. Oke, dulu ya. Linhua itu apa? Obat Cina. Obat Cina Bu, ngetren juga Bu, kita semua beli. Kalau Ivermectin itu bukan obat herbal loh ya. Ivermectin itu sudah obat yang sudah diakui sih, tapi sebagai obat parasit. Tapi artinya safety-nya sudah terbukti pada waktu obat parasit dia tidak membahayakan. Jadi tinggal beda tujuannya aja, kalau dulu mungkin untuk parasit, sekarang untuk corona, tapi sudah teruji klinis lah ya begitu. Waduh luar biasa, terima kasih nih Bu Siti Fadila Supari sudah berbagi bersama kita. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu ya. Jangan lupa titip YouTube saya. Siti Fadila Supari Channel, subscribe jangan lupa. Ya, luar biasa, aktif terus. Terima kasih nih Bu Siti Fadila Supari, dan terima kasih juga semuanya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.